Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Anissa Safitri, dan pada pagi hari ini Ibu akan membahas materi kelas 11 yaitu anuitas. Ibu mohon kalian simak baik-baik pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian motivasi, yaitu kalimatnya, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani untuk mencoba dan mencoba. Nah, untuk materi anuitas ini, kompetensi dasar 3.7, menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Kemudian 4.7, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan konsep anuitas, 2. Menerapkan konsep yang berkaitan dengan anuitas. Nah, ini merupakan gambar dari penerapan materi yang sudah sebelumnya kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Ini ada gambar tentang peminjaman uang di bank, ada gambar pengkreditan rumah, dan ini merupakan penerapan dari materi yang kita pelajari yaitu pertumbuhan dan peluruhan, kemudian bunga tunggal dan bunga majemuk, dan anuitas. Pastinya kalian masih ingat materi tentang pertumbuhan dan peluruhan, bunga tunggal dan majemuk. Dan materi ini akan kita gunakan untuk mempelajari materi anuitas. Apabila kalian masih bingung dan lupa, bisa kalian buka bahan ajar atau PowerPoint yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu anuitas? Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Rumus anuitas sama dengan angsuran ditambah bunga, di mana anuitas dapat kita tulis A, angsuran dapat kita tulis AN, dan bunga dapat kita tulis BN. Untuk N, bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap pengertian anuitas, perhatikan contoh berikut. Pak Alif tiap bulan membayar kredit mobilnya dengan angsuran sebesar Rp400.000 dan bunga sebesar Rp100.000. Sehingga anuitas yang harus dibayar oleh Pak Alif adalah Rp400.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp500.000. Artinya, anuitas kredit mobil yang harus dibayar tiap bulan oleh Pak Alif sebesar Rp500.000. Sekarang kita membahas tentang menentukan besarnya angsuran. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. AN sama dengan A1 dikali 1 ditambah I pangkat N min 1. Keterangan, AN sama dengan angsuran ke N, AI sama dengan angsuran pertama, I sama dengan suku bunga setiap periodenya. Yang kedua, kita membahas tentang perhitungan anuitas. Perhitungan anuitas secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan M kali I per 1 dikurangi 1 per 1 ditambah I pangkat N. Keterangan, A sama dengan anuitas, M sama dengan modal, N sama dengan waktu, I sama dengan suku bunga. Anak, selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Benny meminjam uang dari suatu bank sebesar Rp10 juta. Pembayaran dilakukan dengan cara anuitas dengan memperhitungkan bunga 2% per bulan. Pinjaman lunas selama 3 tahun dengan pembayaran bulanan. Berapa jumlah pembayaran atau anuitas yang harus dibayar Benny setiap bulannya? Soal ini bisa kita selesaikan, yaitu caranya pertama-tama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui M, yaitu modal Rp10 juta. Kemudian I atau suku bunga 2% yang bisa kita tulis 0,05%.
0,02. Kemudian N sama dengan 3 tahun. Apabila kita ubah menjadi bulan, maka menjadi 36 bulan. Kemudian kita tulis apa yang ditanya. Di sini itu yang ditanya, berapa jumlah pembayaran atau anuitas yang harus dibayar BNI setiap bulannya. Nah, sekarang kita menjawab. Kita bisa gunakan rumus anuitas yang pada slide sebelumnya kita pelajari. Rumusnya yaitu A sama dengan M kali I per 1 dikurangi 1 per 1 ditambah I pangkat N. Nah, sekarang kita substitusikan apa yang diketahui ke dalam rumus yang sudah kita tulis. M sama dengan 10 juta dikali 0,02 dibagi 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 0,02 pangkat 36. Selanjutnya, kita hitung seperti biasa, sehingga dihasilkan 200.000 per 1 dikurangi 1 per 2,0398873437 sama dengan 200.000 dibagi 1 dikurangi 0,49022310504 sehingga sama dengan 200.000 dibagi 0,50977684996 sehingga hasil akhir yaitu 392.328,53. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pembayaran atau anuitas yang harus dibayar BNI setiap bulannya adalah 392.328,53 rupiah. Ini merupakan cara untuk mencari anuitas. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perhitungan sisa pinjaman. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. SM sama dengan BM ditambah 1 dibagi I. Keterangan, SM sama dengan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M. BM ditambah 1 sama dengan besarnya bunga ke M ditambah 1. Dan I sama dengan suku bunga anuitas. Contoh soal, pinjaman sebesar 5 juta rupiah akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan A. Besarnya anuitas, B. Sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Penyelesaian, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. M atau model sama dengan 5 juta rupiah, I atau suku bunga sama dengan 3%, bisa kita tulis sama dengan 0,03, N sama dengan 2,5 tahun, sama dengan 30 bulan. Kemudian kita tulis apa yang ditanyakan dalam soal, yaitu A. Besarnya anuitas, B. Sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Jawab, kita menjawab yang anuitas terlebih dahulu, dan kita masukkan rumus yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya, yaitu A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurangi 1 per 1 ditambah I pangkat N. Kemudian kita substitusikan apa yang kita ketahui ke dalam rumus yang sudah kita tulis, yaitu sama dengan 5 juta dikali 0,03 dibagi 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 0,03 pangkat 30. Sama dengan 150.000 dibagi 1 dikurangi 1 per 2,4272624712 sama dengan 150.000 dibagi 1 dikurangi 0,411986995 sama dengan 150.000 dibagi 0,588013245 dan kita peroleh hasil akhir yaitu 255.096,30. Jadi besar anuitas adalah 255.096,30 rupiah. Kemudian kita jawab pertanyaan yang B, yaitu sisa pinjaman setelah angsuran ke-10 atau S10. Pertama-tama kita menentukan bunga pertama, yaitu B1 sama dengan M dikali I. Kita substitusikan nilainya, yaitu 5 juta rupiah dikali 0,03 sama dengan 150.000.
Kemudian kita menentukan angsuran pertama atau A1 sama dengan A anuitas dikurangi B1. Sama dengan nilai anuitas yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 255.096,30 dikurangi 150.000. Sama dengan 105.096,30. Langkah kedua yaitu menentukan angsuran ke-10 ditambah 1 atau angsuran ke-11. A11 kita peroleh dengan menuliskan rumus A1 dikali 1 ditambah I pangkat 11 dikurangi 1. Sama dengan 105.096,30 dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 10 sama dengan 105.096,30 dikali 1,03 pangkat 10. Sama dengan 105.096,30 dikali 1,34 39163793. Diperoleh hasil akhir untuk angsuran ke-11 yaitu 141.240,64. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan bunga ke-11. B11 sama dengan anuitas dikurangi angsuran ke-11 sama dengan 255.096,30 dikurangi 141.240,64 sama dengan 113.855,66. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan sisa pinjaman setelah angsuran ke-10. S10 sama dengan B10 ditambah 1 dibagi I sama dengan B11 dibagi I sama dengan 113.855,66 dibagi 0,03 sama dengan 3.795.188,66. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan adalah Rp3.795.188,66. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang anuitas. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu siapkan di buku kelasmu. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.